Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah siswa dan siswi kelas 10 MAN 14 Jakarta, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang adab kepada orang tua. Untuk itu pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang adab kepada guru. Dalam menimba ilmu pengetahuan, seseorang hendaklah mempunyai niat yang ikhlas di dalam hatinya, yakni belajar dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, harus pula menerapkan adab yang baik dalam usahanya menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya karena Allah, tetapi ia mempelajarinya hanya untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga di hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menuntut ilmu dengan niat untuk bersaing, mendebat orang bodoh, atau menandingi para ulama, atau untuk mencari perhatian manusia, maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka." Hadis riwayat Tirmizi. Berdasarkan hadis Nabi di atas dapat dipahami bahwa adab dalam menuntut ilmu haruslah didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ilmu berasal dari Allah, maka ilmu akan mengikuti orang-orang yang mencari ilmu karena Allah. Selanjutnya, ilmu yang sudah dimiliki tidak digunakan untuk berbuat ujub dan takabur, di mana ujub dan takabur ini berpotensi membuat seseorang merasa paling hebat, paling banyak ilmu, sehingga lalai untuk bertawaduk kepada gurunya. Landasan dasar pendidikan Islam adalah Al-Quran dan hadis. Tujuannya agar manusia tunduk dan patuh kepada ajaran agama dan memiliki akhlak yang mulia, dalam rangka memperoleh kemuliaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Dengan ilmu pula, seseorang dapat memperoleh kehidupan yang layak dan dapat meraih cita-cita yang diimpikan. Akan tetapi, sedikit disayangkan ketika seseorang sangat rajin mempelajari ilmu, namun melupakan akhlak. Tidak sedikit orang pintar dengan gelar pendidikan yang tinggi, namun adabnya kepada orang lain sangat buruk. Termasuk di dalamnya adab kepada guru. Dalam beberapa kasus, tidak jarang guru dipidanakan oleh orang tua siswa dengan tuduhan kekerasan terhadap anak. Beberapa kasus lain misalnya, siswa tega menghilangkan nyawa gurunya karena hal sepele. Ada juga yang menganiaya guru hanya karena tidak terima ditegur oleh gurunya. Padahal sejatinya, guru hanya mencoba mendidik muridnya agar menjadi manusia yang lebih baik. Guru adalah orang yang memberi ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Guru tempat bertanya bagi orang yang membutuhkan pengetahuan. Hal ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surah An-Nahl ayat 43 yang artinya, "Maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." Di sini jelas bahwa keberadaan seorang guru sangatlah penting. Meskipun di era teknologi dan informasi yang serba canggih saat ini,
berbagai ilmu pengetahuan dapat diakses dengan mudah, tetap saja keberadaan seorang guru tidak dapat tergantikan. Suatu yang berbahaya ketika seseorang mempelajari suatu ilmu tanpa didampingi oleh seorang guru. Imam Syafi'i menyebutkan di antara musibah yang besar adalah berguru kepada lembaran kertas dengan pemahamannya sendiri tanpa ada guru yang akan mengkoreksi jika ada kesalahan. Guru telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Berkat guru, seseorang menjadi manusia yang beriman, mengerti akan hal yang baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita hormat kepada guru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muliakanlah orang yang kamu belajar darinya. Umar bin Khattab pun berkata, tawaduklah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Salah satu bentuk penghormatan dan adab kepada guru dicontohkan oleh Imam Syafi'i terhadap gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i berkata, dulu aku membolak-balikan kertas di depan Imam Malik dengan sangat lembut karena segan padanya dan supaya dia tidak mendengarnya. Begitupun dengan adab Ar-Rabi kepada gurunya Imam Syafi'i. Ar-Rabi berkata, demi Allah, aku tidak berani minum air sedangkan Imam Syafi'i melihatku karena segan kepadanya. Lebih lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak mengasihi yang lebih muda, dan tidak pula mengerti hak seorang yang alim. Dalam hadis di atas terdapat 3 pesan penting yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang pertama adalah perintah Rasulullah untuk menghormati orang yang lebih tua. Perintah yang kedua adalah untuk mengasihi orang yang lebih muda. Sedangkan perintah yang ketiga adalah menghormati dan menghargai orang yang alim. Dalam hal ini adalah sosok seorang guru. Guru berjuang keras supaya anak didiknya menjadi orang yang sukses dan berakhlakul karimah di masa datang. Dalam kitab Akhlak lil Banin dijelaskan bahwasannya seorang murid harus memuliakan gurunya sebagaimana memuliakan kedua orang tuanya di rumah. Guru adalah sosok orang tua di sekolah, maka dari itu sudah sepatutnya seorang murid memuliakan gurunya sebagaimana ia memuliakan kedua orang tuanya. Diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa sebagian ulama salaf pernah berkata, barang siapa tidak memiliki tekad untuk memuliakan guru, maka ia termasuk orang yang tidak beruntung. Adapun adab seorang murid kepada guru diantaranya, 1. Mentaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Seorang pelajar hendaknya patuh kepada gurunya serta tidak membelot dari pendapat, perintah, dan nasihat-nasihatnya. Bahkan idealnya, sikap pelajar kepada guru seumpama sikap seorang pasien kepada seorang dokter yang menangani penyakitnya. Imam Nawawi mengatakan nasihat guru sangat diperlukan bagi murid seperti orang sakit yang butuh nasihat dokter. Oleh karena itu, hendaklah seorang murid selalu meminta saran terlebih dahulu kepada sang guru atas apapun yang akan ia lakukan, serta berusaha mendapatkan restunya. Dalam beradab kepada guru, hendaknya seorang murid mematuhi guru dengan sepenuh hati. Seorang murid senantiasa mematuhi apa yang diperintahkan oleh gurunya dengan rasa taat, selama perintah dari guru tersebut tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Yang kedua, jika bertemu dengan guru, ucapkanlah salam. Bentuk rasa hormat kepada guru dapat dilakukan dalam bentuk mengucapkan salam ketika bertemu. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua. Jika bertemu guru,
Hendaknya seorang murid terlebih dahulu mengucapkan salam, mendekat kepadanya jika jaraknya jauh, agar tidak berteriak ketika memanggilnya. Tidak mengucapkan salam dari jauh dan tidak pula dari belakangnya. Akan lebih baik melangkah mendekati guru terlebih dahulu, kemudian barulah mengucapkan salam. Yang ketiga, memperhatikan dengan wajah menyenangkan dan penuh semangat saat guru memberikan pelajaran. Imam Ghazali mengatakan, ilmu tidak akan diraih kecuali dengan ketawaduan serta mendengarkan dengan baik. Sudah menjadi keharusan bagi murid untuk fokus dalam belajar. Belajar akan maksimal jika dijalani dengan fokus agar semua pelajaran benar-benar bisa difahami. Yang keempat, rendah hati dan hormat kepada guru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah ilmu dan ajarilah manusia dan rendahkanlah diri kepada guru. Hadis riwayat Tabrani. Seorang pelajar hendaklah merendahkan diri kepada guru dan sopan kepadanya, serta menghormati guru walaupun gurunya tidak terkenal atau lebih muda umurnya, dan nasabnya lebih rendah dari sang murid. Seperti kata penyair, ilmu itu tidak bisa mencapai pemuda yang menyombongkan diri, sebagaimana air bah tidak bisa mencapai tempat yang tinggi. Maka penting sekali untuk bersikap hormat dan sopan kepada guru. Semisal ketika duduk, haruslah dengan posisi yang sopan, tidak lebih tinggi dari guru serta tidak mengangkat kaki. Selain itu, sang murid harus berkata dengan sopan kepada gurunya, tidak menggunakan kata-kata kasar atau kata-kata yang bisa menyakiti perasaan gurunya. Sang murid hendaknya senantiasa berbicara dengan nada yang lemah lembut ketika ia berbicara dengan guru. Tidak diperkenankan untuk memotong atau menyela pembicaraan guru. Sekiranya hendak berbicara atau bertanya, maka tunggu sang guru selesai berbicara. Bahkan menunggu sang guru mempersilahkan atau memberi izin. Sesungguhnya, merendahkan diri di hadapan guru adalah sebuah kemuliaan. Menundukkan diri untuknya adalah sebuah kebanggaan. Dan tawaduk kepadanya adalah sebuah ketinggian derajat. Yang kelima, senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib atau kesalahan guru. Dahulu, sebagian orang-orang salaf tatkala hendak pergi menimba ilmu kepada gurunya, dia bersedekah sesuatu dan berdoa, "Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku dan jangan hilangkan keberkahan ilmunya dariku." Amalan ulama salaf ini mengisyaratkan pentingnya menjaga nama baik guru. Tidak mencari-cari kesalahan dan kelemahan guru, tidak membicarakan sesuatu yang buruk tentang guru, bahkan selama guru benar, maka murid wajib membela guru dari gunjingan orang lain ataupun dari perbuatan buruk orang lain. Ketika ada seorang teman atau orang lain berkata buruk terhadap gurunya, maka seorang murid haruslah menolak dan membela gurunya. Yang keenam, ikhlas dalam menerima teguran dan nasihat guru. Bersabar terhadap sikap guru juga merupakan adab yang mesti dilakukan. Teguran atau marahnya seorang guru hendaknya tidak mengurangi sedikit pun penghormatan seorang pelajar terhadap gurunya. Apalagi sampai beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh gurunya itu adalah suatu kesalahan. Seorang pelajar harus membangun anggapan yang positif bahwa teguran atau marahnya seorang guru merupakan suatu nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya sebagai wujud perhatian seorang guru terhadap muridnya. Yang ketujuh, mendoakan guru baik ketika masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Seorang murid hendaknya tidak pernah melupakan jasa-jasa gurunya, memandangnya dengan pandangan memuliakan, menjaga hubungan baik dengan guru, mengunjungi guru ketika guru sakit atau ditimpa musibah, mendoakan guru baik ketika masih hidup ataupun telah meninggal dunia, serta menghormati keluarga dan orang-orang terdekat yang dicintainya. Apabila sang guru telah wafat, seorang pelajar hendaknya menyempatkan diri berziarah ke makamnya,
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya, melestarikan tradisi-tradisi mulia yang pernah dilakukannya, serta mengamalkan ilmu yang pernah diajarkannya. Sekiranya kita mampu mempraktekkan adab-adab kepada guru, tentu Allah akan memberkahi kehidupan kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat melalui perantara guru tersebut. Di mana ketika seseorang sudah memperoleh ilmu, tentu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah masa depan akan cemerlang. Ulama mengatakan kesuksesan seorang siswa 70% terletak pada akhlaknya kepada guru dan 30% lagi terletak pada ilmunya. Oleh karenanya, hendaklah kita senantiasa menjadi pribadi yang beradab kepada guru agar memperoleh keberkahan ilmu. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini tentang adab kepada guru. Besar harapan kepada semua siswa agar senantiasa hormat dan berakhlak yang baik kepada gurunya dengan menerapkan adab-adab kepada guru dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.